Selamat datang di Benteng Fredebook. Perkenalkan, nama saya Nada Aini. Saya selaku pemandu wisata yang akan menemani kalian semua selama menjelajah di dalam Museum Benteng Fredebook ini. Sebelum memasuki museum, izinkan saya untuk menceritakan sedikit sejarah singkat yang terdapat di dalam museum ini. Benteng Fredebook dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1760 atas permintaan pihak Belanda. Belanda berdalih bahwa pembangunan benteng ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan keraton. Namun sejatinya, benteng ini digunakan untuk memantau perkembangan yang terjadi di dalam keraton, serta digunakan sebagai benteng company. Benteng Fredebook dibangun di bawah pimpinan Johannes Sjoberg yang diberi nama Benteng Rustenburg yang artinya tempat istirahat. Kemudian, pada tahun 1867, Jogja mengalami gempa serta benteng harus mengalami perbaikan dan pemugaran di bawah pimpinan Daendels. Kemudian namanya diganti menjadi Benteng Fredebook yang artinya tempat perdamaian. Di dalam benteng ini memiliki 4 ruang diorama yang nantinya akan kita kunjungi satu persatu. Saat ini kita berada di ruang diorama 1. Ruang diorama 1 terdiri dari 11 buah diorama yang menggambarkan peristiwa perang Diponegoro hingga kedudukan Jepang di Yogyakarta. Beberapa gambar yang dapat saya jelaskan di antaranya. Yang pertama yaitu ketika Pangeran Diponegoro menyusun penyerangan di Gua Selarong. Pada 20 Juli 1825, Belanda berhasil mengepung kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Namun, Pangeran Diponegoro dan pengikutnya berhasil melarikan diri ke Gua Selarong dan menjadikannya markas pada 21 Juli hingga 9 Oktober 1825. Selanjutnya, pada gambar kedua yaitu Kongres Budi Utomo I di Yogyakarta. Sutomo, seorang pelajar Stovia, sedang menyampaikan gagasannya saat Kongres Budi Utomo I di gedung Queck School yang dipimpin oleh Dr. Wahidin untuk memutuskan beberapa hal, di antaranya menjadikan Yogyakarta sebagai pusat perkumpulan dan mengutamakan kemajuan bangsa. Pada gambar ketiga yaitu menjelaskan ketika lahirnya organisasi Muhammadiyah. Gambar keempat yaitu pemogokan kaum buruh pabrik gula di Yogyakarta. Serta gambar yang terakhir yaitu Kongres Jongjava di Yogyakarta. Selanjutnya, kita berjalan menuju ruang diorama 2. Selanjutnya kita memasuki ruang diorama 2. Ruang diorama 2 terdiri dari 19 buah diorama yang menggambarkan peristiwa awal kemerdekaan hingga agresi militer yang pertama. Beberapa gambar yang dapat saya jelaskan diantaranya yaitu yang pertama ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX memimpin rapat dukungan proklamasi.
Berita proklamasi kemerdekaan didengar di Yogyakarta pada siang hari 17 Agustus 1945. Mendengar kepastian tersebut, Sri Sultan dan Sri Pakualam segera mengambil prakarsa guna mendukung proklamasi. Pada gambar kedua yaitu peristiwa pengeboman gedung RRI, Balai Mataram, dan Museum Sono Budoyo oleh Sekutu. Pada gambar ketiga yaitu menjelaskan ketika peristiwa pertempuran Kota Baru. Pada gambar keempat ini menjelaskan ketika perebutan senjata tentara Jepang oleh polisi istimewa, pemuda, dan massa rakyat. Serta pada gambar terakhir yaitu kegiatan Akademi Militer di Yogyakarta. Selanjutnya kita berada di ruang diorama 3 yang terdiri dari 18 buah diorama yang menggambarkan peristiwa perjanjian Renville hingga kedudukan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Beberapa gambar yang dapat saya jelaskan diantaranya yaitu ketika pasukan divisi Siliwangi tiba di Yogyakarta setelah ditandatanganinya perjanjian Renville bahwa Indonesia harus mengakui daerah kekuasaan Belanda serta daerah kekuasaan Indonesia.
Selanjutnya, pada gambar kedua menjelaskan ketika bantuan obat-obatan dari pemerintah Mesir tiba di lapangan terbang Maguwarjo. Pada gambar ketiga ini menjelaskan ketika pembukaan Pekan Olahraga Nasional yang pertama. Serta pada gambar ini menjelaskan ketika agresi militer Belanda yang kedua. Serta gambar terakhir menjelaskan peristiwa di dalam stasiun radio ketika perang gerilya. Saat ini kita berada di ruang diorama 4 atau diorama terakhir yang terdiri dari 7 buah diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah NKRI hingga masa Orde Baru. Beberapa gambar yang akan saya jelaskan diantaranya. Gambar pertama yaitu peristiwa pemilihan umum 1 di Yogyakarta pada tahun 1951. Kemudian pada gambar kedua menjelaskan peristiwa konferensi Kolombo ke-11 pada tahun 1959. Gambar selanjutnya yaitu menjelaskan ketika peristiwa seminar Pancasila 1. Gambar terakhir di diorama 4 ini yaitu ketika peristiwa Tri Komando Rakyat atau biasa disebut dengan Trikora.
hanya koleksi diorama, benteng ini memiliki koleksi bangunan diantaranya jembatan gantung yang kini berubah menjadi jembatan paten, pintu gerbang yang menjadi akses keluar masuk benteng, selokan atau parit, serta bangunan yang mengelilingi benteng khususnya yang berada di tengah berfungsi sebagai barang prajurit perwira. Inilah akhir dari tur kita pada siang hari ini. Saya selaku pemandu wisata meminta maaf bila terdapat salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat siang. Di dalam benteng ini juga menyediakan fasilitas penunjang seperti bioskop dan area bermain anak.